Good morning students, selamat datang di pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan labor relations dan hubungan serikat karyawan. Mari kita lihat poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, dasar pertimbangan labor relations itu apa saja. Dan yang ketiga adalah bentuk kesepakatan kerja bersamanya. Dan yang terakhir adalah tipe-tipe dari labor relations tersebut. Ya, baik, mari kita simak, mari kita pelajari, dan selamat belajar. Labor relations. It means the social relations which arise in respect of the hiring, using labor and payment of wage between an employer and an employee. Labor relation can refer broadly to any dealings between management and workers about employment conditions. Jadi hubungan pekerja ini terkait dengan hubungan sosial yang muncul atau terjadi sehubungan dengan perekrutan, penggunaan tenaga kerja, dan pembayaran upah antara pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha, dan karyawan. Hubungan pekerja atau perburuan dapat merujuk secara lebih luas lagi ke segala urusan antara manajemen dan pekerja tentang kondisi kerja. Jadi hubungan pekerja ini adalah kedua belah pihak, antara pengusaha dan karyawannya. Labor relations. Labor bargaining atau tawar-menawar pekerja. Jadi pada bagian ini akan disampaikan isu-isu apa saja yang terkait dengan tawar-menawar ini. Mari kita simak bersama-sama. Typical issues on the bargaining agenda include wages, working time, training, occupational health and safety, and equal treatment. The objective of this negotiation is to arrive at a collective agreement that regulates terms and conditions of employment. Collective agreements may also address the rights and responsibilities of the parties, thus ensuring harmonious and productive industries and the workplaces. Jadi, isu-isu khas dalam agenda perundingan biasanya termasuk di dalamnya adalah sistem pengupahan atau penggajian, kemudian pelaksanaan waktu kerja atau jam kerja, selanjutnya ada pelaksanaan pelatihan, workshop, training, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas dan keselamatan kerja, serta perlakuan yang sama. Ini maksudnya adalah perlakuan terhadap karyawan satu dengan karyawan yang lain sama, walaupun di dalamnya ada kondisi yang berbeda. Kemudian, tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengatur syarat dan ketentuan kerja. Perjanjian bersama juga dapat membahas terkait dengan hak dan tanggung jawab para pihak, dalam hal ini adalah karyawan dan manajemen, jadi kedua belah pihak, sehingga memastikan industri atau perusahaan atau tempat kerja karyawan tersebut semakin harmonis dan produktif. Nah, kalau situasinya sudah harmonis dan produktif, maka produktivitas karyawan pun akan semakin meningkat atau menjadi maksimal. Dan ini berefek atau berdampak terhadap produktivitas perusahaan. Dengan demikian, produktivitas perusahaan meningkat dan menjadi sustainable perusahaan. Demikian adalah labor bargaining. Landasan pertimbangan pembentukan serikat pekerja. Yang pertama, industri atau perusahaan adalah kombinasi dari modal, manajemen, dan pekerja. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang mempunyai motivasi, tujuan, atau kepentingan yang berbeda pula. Pemodal adalah yang menanamkan modal, dan perhatian utama mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Manajemen selalu berada di sana untuk melindungi kepentingan dari para pemodal tersebut. Jadi di sini jelas keterikatan antara pemodal dan manajemen. Pemodal memberikan modal, manajemen
melindungi kepentingan pemodal, melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari para pemodal tersebut. Sedangkan pada prosesnya pekerja selalu menjadi korban eksploitasi mereka. Mereka dalam hal ini adalah pemodal dan manajemen. Sebagai partner dari industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan kembalian hak sebagai hasil pelaksana industri. Jadi di sini jelas terlihat bahwa yang melatar belakangi atau yang menjadi landasan pertimbangan pembentukan serikat pekerja adalah mengembalikan hak dari pekerja sebagai hasil kinerja dan produktivitas perusahaan yang menjadi hak dari pekerja tersebut. Landasan pertimbangan pembentukan serikat pekerja yang kedua, tentunya pekerja mempunyai kekuatan untuk menghilangkan berbagai permasalahan seperti misalnya rendahnya pengupahan atau sistem penggajian, kemudian buruknya kondisi pelayanan kesehatan yang diterima pekerja, keselamatan kerja yang minim, dan sebagainya. Tetapi secara individual pekerja tidak mampu untuk berjuang sendiri atas hak-haknya melawan hebatnya kombinasi antara pemodal dan manajemen, di mana mereka mempunyai kekuasaan, uang, dan pengaruh. Disinilah peranan penting dari serikat pekerja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Nah, inilah yang menjadi landasan pertimbangan yang kedua. Landasan pertimbangan pembentukan serikat pekerja yang ketiga adalah pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hal ini hanya bisa terjadi melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif. Dengan demikian mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja. Di samping itu, pekerja juga harus berupaya menghormati perintah dari pengusaha, yaitu dengan cara berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata pencahariannya, yaitu pekerjaannya, sehingga pengupahan semakin bisa meningkat dan status sosial ekonominya juga semakin baik. Juga kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya. Ya, ini adalah landasan pertimbangan pembentukan serikat pekerja yang ketiga. Kesepakatan kerja bersama melalui serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen. Ini dibentuk secara sukarela dari, oleh, dan untuk pekerja dengan maksud untuk yang pertama, melindungi dan membela hak dan kepentingan kerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Yang ketiga, melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya terhadap keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan, dan tanpa kerja atau di PHK. Yang keempat, mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Jadi ini adalah kesepakatan kerja bersama melalui serikat pekerja yang dilakukan kepada manajemen. Jadi antara manajemen dan pekerja yang dalam hal ini ditengahi oleh serikat pekerja. Kemudian kita akan bahas terkait dengan hak apa saja yang dimiliki oleh serikat pekerja. Dalam perusahaan, kedudukan serikat pekerja ini penting karena untuk memastikan bahwa kedudukan dan hak pekerja dapat seimbang dengan kewajiban yang dilakukan pekerja untuk pengusaha. Karena itu, serikat pekerja memiliki hak-hak tertentu yang diantaranya adalah pertama, berhak membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. Yang kedua,
berhak mewakili pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Ketiga, berhak mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Berikutnya, berhak membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan buruh, pekerja, atau karyawan. Dan yang terakhir adalah berhak melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah hak-hak dari serikat pekerja. Sementara itu, kewajiban dari serikat pekerja adalah sebagai berikut. Pertama, berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Kedua, berkewajiban memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah berkewajiban mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi itulah 3 kewajiban dari serikat pekerja. Kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen. Kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen ini terdiri dari 3 unsur, yaitu para pekerja dan wakil-wakilnya yang tergabung dalam pengurus serikat, kemudian ada para manajer yang tergabung dalam manajemen, dan wakil-wakil pemerintah di bidang yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga unsur tersebut berkaitan dengan pengaturan hubungan kerja, yang merupakan kesepakatan yang disetujui oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha, dan pihak penerima kerja, yaitu pekerja, dalam halnya berkomunikasi. Oleh karenanya penting bagi karyawan untuk memiliki serikat atau tergabung dalam serikat pekerja, karena akan diupayakan terkait mendapatkan kompensasi yang layak, kemudian mendapatkan haknya secara adil. Berikutnya, melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang manajemen, dan mendapatkan kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi. Jadi penting bagi karyawan terlibat atau aktif dalam serikat pekerja untuk memenuhi atau diupayakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Dan ini masuk dalam kerangka hubungan serikat karyawan dan manajemen. Tantangan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja karyawan secara khusus akan menghadapi tantangan yang timbul akibat radiasi dan gangguan pada karyawan yang bekerja dengan menggunakan video, kemudian adanya masalah asap rokok, kemudian kemungkinan pelecehan seksual, dan kualitas komputer. Jadi penggunaan yang terus-menerus tanpa istirahat atau jeda akan menimbulkan masalah tersendiri bagi karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama serikat pekerja dan manajemen. Sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan. Artinya, harus ada sikap proaktif dari Departemen Sumber Daya Manusia. Ini adalah tantangan dan sikap kerjasama yang perlu diintensifkan. Adapun tanggapan proaktif Departemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen Personalia bisa dalam berbagai bentuk. Yang pertama, merancang pekerjaan-pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawannya. Dalam hal ini, memberikan pekerjaan kepada karyawan yang benar-benar memiliki skill khusus, keahlian khusus, kemampuan tertentu. Dengan demikian, karyawan tersebut akan memberikan kinerja yang maksimal. Yang kedua, mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual. Jadi memberikan kesempatan kepada karyawan yang khususnya benar-benar membutuhkan untuk peningkatan karirnya, untuk peningkatan kemampuan atau skillnya. Yang ketiga, memilih karyawan yang qualified. Jadi dalam hal ini bisa dilakukan pada saat tahapan perekrutan atau
seleksi karyawan di saat pertemuan pertama. Yang berikutnya adalah menetapkan standar prestasi kerja yang adil dan objektif. Jadi satu perusahaan hendaknya dibuatkan satu standar prestasi untuk bisa diukur apakah prestasinya sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Dan berikutnya adalah melatih karyawan dan manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan. Jadi dengan adanya standar prestasi maka bisa diukur apakah karyawan dan manajer tersebut sudah mencapai tingkat prestasi yang ditentukan atau belum. Dan yang terakhir adalah menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata. Jadi disinilah letak dari reward and punishment. Kalau karyawan atau manajer tersebut berprestasi maka akan diberikan reward. Sebaliknya kalau seringkali membuat kelalaian, kesalahan, maka hendaknya diberi punishment. Ini adalah beberapa bentuk proaktif yang dilakukan oleh manajemen personalia. Manajemen dan serikat pekerja harus berupaya pada sistem hukum dan dapat menghubungkan antara ketiga pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah karyawan dengan perwakilannya atau serikat pekerja, kemudian manajer dalam manajemennya, dan ketiga pemerintah, perwakilan pemerintah. Jadi manajemen dan serikat pekerja harus berupaya menaungi ketiga kepentingan ini supaya tidak main hakim sendiri. Jadi semuanya harus berproses pada sistem hukum. Hakikat keberadaan serikat pekerja adalah keberhasilan negosiasi antara pekerja dan manajemen. Jadi antara kedua belah pihak. Hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama kesepakatan, yang kedua kesediaan, dan yang ketiga penyelesaian. Pada faktor kesepakatan, yaitu tentang keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terkait dengan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan manajemen. Yang kedua, kesediaan kedua belah pihak untuk menempatkan posisinya pada pihak lain. Dengan demikian dapat menginterpretasikan kepentingan tersebut. Dan yang ketiga adalah penyelesaian perbedaan antara kedua belah pihak melalui pendekatan dialog yang tentu saja beritikat baik. Nah, ini adalah hakikat keberadaan serikat pekerja. Tipe-tipe serikat karyawan. Pada bagian ini kita akan mengulas 3 tipe serikat karyawan. Yang pertama yaitu craft unions. Craft unions merupakan serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang memiliki keterampilan yang sama. Misalnya di sini saya berikan contoh Desa Celuk. Desa Celuk itu terkenal dengan pengrajin perak. Nah, serikat pekerja yang timbul dari Desa Celuk ini disebut craft unions karena pekerjanya memiliki keterampilan atau keahlian yang sama, yaitu tukang perak, pengrajin perak. Ya. Yang kedua, industrial unions. Industrial unions merupakan serikat yang terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan atau unskilled maupun yang berketerampilan skilled dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat atau karakter pekerjaan tersebut. Di sini saya berikan contoh tentang perusahaan jasa atau dalam industri jasa. Nah, industri jasa itu terdiri dari berbagai unsur usaha, yaitu akomodasi, transportasi, biro perjalanan wisata, pemandu wisata, objek wisata, dan berbagai macam lainnya. Nah, serikat karyawan yang timbul dari sini dinamakan industrial unions. Jadi terbentuk karena kesamaan lokasi di satu perusahaan. Ya. Yang ketiga adalah mixed unions. Mixed unions ini merupakan gabungan antara craft unions dan industrial unions. Jadi kombinasi antara keduanya. Serikat karyawan ini mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, ataupun setengah terampil
dari suatu lokasi tertentu, jadi tidak memandang dari industri mana. Mereka tergabung menjadi satu, memiliki kesamaan keahlian maupun lokasi. Ya, jadi itu adalah penjelasan terkait dengan 3 tipe serikat karyawan. Dan ini merupakan bagian terakhir dari pertemuan ke-14. Semoga apa yang sudah disampaikan menambah wawasan kalian terkait labor relation ini. Baik, demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-15. Bye now.